Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, social engineering atau SOCENG merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tujuannya merampas uang di rekening seseorang melalui berbagai modus tertentu. Bahkan, akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat. SOCENG biasanya menggunakan trik untuk memanipulasi korban hingga mereka menyerahkan informasi penting. Lantas, seperti apa yang dimaksud dengan social engineering atau SOCENG? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Sekar Putih Jarot selaku juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum Bu Sekar. Salam Mbak Bilkis, salam sehat Baik, selalu. salam sehat Bu Sekar. Bu Sekar, terkait dengan social engineering atau SOCENG yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Sebenarnya apa modus dari social engineering atau SOCENG ini? Baik Mbak Bilkis, jadi social engineering ini atau SOCENG itu adalah teknik manipulasi seperti tadi dikatakan oleh Mbak Bilkis yang digunakan untuk praktik penipuan, mengelabui korban agar bisa mendapatkan informasi penting seperti data pribadi untuk nantinya dapat digunakan untuk mengakses rekening mereka. Nah, praktek ini memang memanfaatkan kelengahan atau ketidakwaspadaan daripada korbannya itu sendiri, dan SOCENG ini memang manipulasi psikologis. Dia mempengaruhi pikiran korban melalui berbagai cara atau modus yang memang persuasif yang membuat korban mengikuti instruksi dari si pelaku. Nah, teknik ini sebenarnya juga sudah ada sejak lama. Mungkin ada beberapa istilah yang sudah dikenal seperti phishing atau skimming, dan ini terjadi di berbagai negara, dan akhir-akhir ini menjadi lebih marak karena percepatan digitalisasi. Praktek penipuan ini menjadi marak dilakukan secara digital melalui platform dan aplikasi sosial media. Baik, sebenarnya apa saja ciri dan trik yang dilakukan oleh para pelaku dengan modus social engineering ini, Bu Sekar? Biasanya pelaku atau penipu akan menghubungi korban melalui telepon, email, SMS, ataupun akun media sosial yang dengan menanyakan data pribadi, tentunya dengan berbagai cara, seperti ada yang modus untuk meminta informasi karena kartu atau akunnya diblokir, ada yang perubahan kenaikan biaya transfer, ataupun ada tawaran untuk mengupgrade tabungan menjadi nasabah prioritas, dan masih banyak lagi yang biasanya pada akhirnya akan membuat si korban menjadi panik ataupun terlalu senang sehingga sudah tidak berpikir lagi, dan pada ujungnya meminta password ataupun seperti PIN, OTP, username, and PIN, data-data yang bisa untuk digunakan mengakses rekening si korban. Oleh karenanya harus diwaspadai juga akun media sosial yang palsu yang menawarkan layanan konsumen seperti untuk informasi ataupun pengaduan, yang menawarkan suatu jasa untuk yang mengatasnamakan bank, dan itu biasanya layanan akunnya yang palsu ini ada ikonnya, nomornya, ataupun fotonya mirip-mirip dengan layanan konsumen institusi jasa keuangan atau dalam hal ini bank yang memang resmi. Padahal sebenarnya itu adalah palsu yang ujung-ujungnya tentunya akan juga meminta data pribadi dari si targetnya gitu. Jadi yang perlu diingat adalah oleh masyarakat bahwa petugas bank yang resmi tidak akan pernah menanyakan data pribadi kita, tidak akan pernah meminta PIN, tanggal lahir, ataupun nama ibu kandung, OTP, password, username, hal-hal yang seperti itu tidak akan ditanyakan oleh petugas bank yang memang resmi. Baik, perlu ditekankan kepada nasabah bahwa petugas bank yang asli ialah yang tidak pernah menanyakan data pribadi. Kemudian Bu Sekar, sekiranya bagi para pelaku ini sasaran yang menjadi modus SOCENG ini seperti apa, Bu? Sebenarnya sasarannya secara umum masyarakat ya, secara umum Mbak, yang memang ini seperti tadi kami katakan bahwa sang pelaku ini memanfaatkan kenahan atau ketidakwaspadaan dari targetnya gitu. Bagaimana dengan cara yang persuasif sehingga tidak dapat menjaga data pribadinya masing-masing seperti itu. Dan data pribadi ini seperti yang tadi saya katakan, bentuknya ada tanggal lahir, data financial seperti PIN, password, OTP, username, and PIN, nomor kartu debit, nomor CVC yang tertera di belakang kartu debit. Ini memang, dan juga nama kandung dan informasi lainnya. Jadi memang ini data-data yang dapat digunakan untuk mengakses rekening, dan tentunya ini yang menjadi target ya mereka yang memang lengah dan
dapat terjebak oleh modus-modus yang tadi kami sudah discusskan. Baik, kemudian data apa saja yang bersifat rentan sehingga mampu dimanfaatkan oleh perampok dengan modus Socieng ini, Bu Sekar? Tentunya memang tadi seperti saya katakan, datanya sifatnya data pribadi, baik itu sifat seperti tanggal lahir ataupun contohnya banyak sekarang memang masyarakat yang mengunggah KTP-nya gitu kan, foto bersama KTP itu adalah data-data pribadi yang jangan disebarluaskan di media sosial, tapi juga ada pun data-data finansial yang sifatnya konfidensial, rahasia seperti PIN, password, OTP, username, NPIN, nomor kartu debit atau kredit, nomor CVC yang tadi tertera di belakang kartu debit atau kredit, nama ibu kandung, dan informasi lainnya yang sifatnya memang pribadi dan rahasia. Baik, meskipun memang ini bukanlah 100% kesalahan korban, mungkin bagaimana perlindungan terhadap korban jika mengalami modus semacam hal ini? Apakah ada kemungkinan bahwa uang mereka akan kembali? Begitu. Modusnya ini memang menargetkan sekali lagi ya kelengahan daripada korbannya. Dan memang pelaku kejahatan ini biasanya sudah terorganisir dengan baik dari tahapan mereka pencurian datanya sampai mereka mengeksekusi pengambilan uang ini juga dilakukan secara rapi gitu ya. Jadi modus ini memang menargetkan tadi sekali lagi kelengahan korban, sehingga dalam konteks perlindungan utama ya adalah kewaspadaan pribadi dari diri kita masing-masing untuk menjaga data pribadi. Sehingga perlu mewaspadai tadi, mempelajari modus-modus tawaran-tawaran yang ada, yang tawaran-tawaran yang memang perlu dicek kembali gitu kan legitimasinya seperti apa. Lalu oleh karenanya sangat penting yang namanya kita untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait ini sehingga literasi masyarakat akan meningkat, sehingga keadaan pun juga akan meningkat terhadap modus-modus ini untuk dapat dihindari. Dan memang itu menjadi sulit untuk kita katakan pengalian dana yang hilang apabila memang terdapat kelalaian dari sisi nasabahnya ya, seperti itu. Kemudian kemana masyarakat untuk melaporkan jika menemukan hal serupa seperti ini, Bu Sekar? OJK selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk aparat keamanan dalam penanganan hal-hal kasus-kasus kejahatan di sektor jasa keuangan. Namun tentunya juga berharap partisipasi dari masyarakat yang dirugikan untuk dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, karena memang pengungkapan kasus penipuan seperti ini memang ada di tangan kepolisian. Baik, sejauh ini mungkin peran apa saja yang sudah OJK lakukan mengenai fenomena Socieng ini? Apakah ada beberapa sosialisasi konkret yang tengah dilakukan, Bu Sekar? Seperti apa? Ya, tentunya kami seperti yang tadi dikatakan, hal yang paling penting adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga kami melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi melalui berbagai macam kanal yang memang dimiliki oleh OJK dan juga bekerjasama dengan industri jasa keuangan itu sendiri untuk dapat meningkatkan kewaspadaan kepada nasabahnya. Untuk OJK sendiri, apabila memang masyarakat ada yang ingin menanyakan ataupun mengkonfirmasi terkait produk ataupun jasa di jasa keuangan, kontak layanan OJK di kontak 157 atau melalui website OJK di www.ojk.go.id ataupun melalui WhatsApp di 081 157 157 157. Itu merupakan kanal-kanal informasi dan juga kami juga memiliki sosial media tentunya @OJK Indonesia untuk Instagramnya dan juga YouTube yang memang di sana kami melakukan berbagai macam bentuk edukasi dan juga untuk mengingatkan masyarakat terhadap resiko-resiko yang dihadapi dan berhadapan dengan misalkan modus-modus yang penawaran-penawaran yang perlu memang dicermati untuk terhindar dari modus Socieng ini. Baik, kemudian adakah cara atau kiat yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari modus Socieng ini, Bu Sekar? Tentunya tadi itu dari sisi masyarakat atau nasabah harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, terutama dengan berbagai tawaran yang disampaikan melalui media, termasuk sosial media atau aplikasi perpesanan. Jangan pernah memposting data pribadi di media sosial dan waspada terhadap
oknum penipu ataupun yang mengaku-ngaku oknum bank yang meminta data pribadi. Sekali lagi tolong ingat bahwa petugas bank yang resmi tidak akan meminta ataupun menanyakan data pribadi seperti PIN, MPIN, OTP ataupun password ataupun data pribadi lainnya. Itu jangan pernah dibagikan kepada pihak manapun. Lalu selalu mencek keaslian daripada telepon yang masuk, apakah memang itu adalah dari kanal resmi perbankannya, cek apakah memang itu akun media sosial yang memang terverifikasi, lalu pun website-nya ataupun emailnya memang dari kanal komunikasi resmi banknya. Kita cek secara berkala untuk rekeningnya dan dapat mengaktifkan notifikasi transaksi rekening dan juga bisa mengaktifkan two-factor authentication, dan jika ada yang penawaran-penawaran yang mencurigakan, cek kembali tadi ke kontak resmi banknya atau memang mencari info produk jasa keuangan bisa melalui kontak kanal resmi OJK, kontak 157 atau melalui website OJK. Demikian. Baik, Bu Sekar, adakah kerjasama antara OJK dengan beberapa bank untuk meningkatkan tingkat keamanan ini, Bu Sekar? Ya, tentunya kami meminta untuk mereka untuk meningkatkan manajemen risiko dalam konteks cyber risk-nya, dan juga bersama-sama dengan industri jasa keuangan kami melakukan edukasi dan juga sosialisasi terkait modus-modus soceng yang memang sedang marak terjadi. Baik, terima kasih Ibu Sekar Putih Jarot selaku juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami dalam tema waspada penipuan rekening dengan modus soceng. Terima kasih banyak Bu Sekar atas waktunya, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak Bilqis. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.